Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Kalau lupa kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam belajar dan diberkahi ilmu yang kita pelajari, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal soleh. Baik. Kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Jurumiyah Syarah Al-Maqudi. Kita masih di bab yang sama, masih menyelesaikan tentang macam-macam ya dari zonna, akhwatu zonna atau zonantu dan turunannya. Kita buka di halaman 82. Anda tampilkan di layar Zoom halaman 82. Baik ya. Di halaman 82 terakhir kita membahas bahwasannya pembagian zona wa akhwatuha itu dibagi jadi 3 kategori. Yang pertama yufidu rujhan ya, yaitu bermakna prasangka, seperti zona hasiba, khola ya. Hasibtu, kholtu, za'amtu, semuanya bermakna zona, yaitu menduga, menyangka. Kemudian kategori kedua yaitu yufidu tahqiq, menunjukkan atau memberikan faedah tahqiq ya, pembenaran atau keyakinan, meyakini ya. Ra'aitu, alimtu, wajadtu artinya aku yakin, aku tahu, aku berprasangka kuat juga bisa ya, tahqiqnya membenarkan, menguatkan. Yang ketiga memberikan faedah taghyir atau tagoyur dan tahwil, memberikan makna adanya perubahan ya, perubahan proses. Ittakhadtu, ja'altu ya, aku mengambil sesuatu, aku menjadikan sesuatu sebagai sesuatu gitu ya. Baik, sisanya kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa ma baqiya illa sami'tu. Huwa di sini maksudnya adalah ittakhadtu dan ja'altu. Dan huwa maksudnya ittakhadtu dan ja'altu, ma baqiya itulah yang tersisa kecuali sami'tu. Sami'tu tidak digolongkan di 3 kategori di atas karena dia punya pembahasan tersendiri, punya kekhususan. Faqad aghrabal muallifu bi dzikriha fi hadzal bab. Bahwasanya penulis membuat keputusan, membuat pendapat yang asing, pendapat yang gharib, yang asing, bi dzikriha, dengan menyebutkan sami itu di akhwatu zonna. Fi hadzal bab, di bab ini, yaitu akhwatu zonna. Wa huwa fi dzalika tabi'un li Abi Ali al-Farisi, karena beliau mengikuti pendapatnya Abu Ali al-Farisi. Siapa? Berarti Ibnu Ajurum mengikuti pendapatnya Abu Ali al-Farisi. Siapa Abu Ali al-Farisi? Kita buka di footnote. Ya, dia bernama Al-Hasan bin Ahmad, alimun bil Arabiyah wal Qiraat, orang yang ahli di bidang bahasa Arab dan qiraah. Dan seterusnya, beliau mengambil ilmu nahwu, belajar ilmu nahwu dari Zujaj dan Ibnu Siraj. Wa akhadha anhu, dan beliau muridnya adalah Ibnu Jinai ya. Tufiya ama, beliau diwafatkan pada tahun 377 Hijriah, berarti di abad keempat ya. Abad keempat itu ya, di antaranya yang hidup di abad keempat siapa? Ya, murid-murid dari Imam Kutubus Sittah ya, murid-muridnya itu di abad keempat ya. Karena Imam Bukhari kan di abad ketiga ya. Imam Bukhari, Imam Ahmad di abad kedua, Imam Mazhab itu di abad kedua dan ke-1. Kemudian Imam
Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah itu ya di abad kedua, ketiga, ya. Sehingga di sini di masa-masa setelahnya, abad keempat. Ya, ahli qiraah. Kemudian itu Ibnu Ajurri mengikuti pendapatnya Abu Ali Al-Farisi dengan menyebutkan sami itu di sini di Akhwatuz Zannah. Fa innahu qala idza dakhalat ala ma yusma'u ta'addat ila wahidin. Pendapatnya mengatakan bahwa jika ya, jika sami'a atau sami'tu atau sami'a ya, jika sami'tu atau sami'a kemasukan sesuatu dapat didengar yang dapat didengar langsung, maka fiil sami'a tersebut ta'addat ila wahidin. Jika sesuatu yang didengar itu dapat terdengar langsung dengan telinga, dengan indera pendengaran, maka lafadz sami'tu atau sami'a itu hanya butuh satu objek saja, ila wahidin, satu maf'ul ya. Contohnya sami'tu kalama Zaidin, aku mendengar ucapan Zaid. Nah, ucapan itu kan bisa didengar langsung. Ya. Tapi kondisi yang berbeda, idza dakhalat ala ma la yusma'u ta'addat ila maf'ulaini. Jika sebentar. Jika sesuatu yang didengar itu didengar tidak secara langsung, ya tidak secara langsung ya. Misalnya apa? Nanti dengan diberikan contoh. Ta'addat ila maf'ulain, maka dia membutuhkan dua objek. Contohnya sami'tu Zaidan yatakallama, aku mendengar Zaid berbicara. Jadi yang didengar tuh Z-nya dulu. Apa? Zat si Z-nya yang memiliki sifat apa? Atau dalam kondisi berbicara. Ini enggak secara langsung. Maka ini membutuhkan dua maf'ul bi. Nah, maf'ul pertama Zaidan, maf'ul kedua yatakallam. Itu kan? Wa nuzi'a itu bentuk pasif dari naza. Naza artinya apa? Kontroversi ya, berselisih. Wa nuzi'a atau tercabut juga, terbatalkan. Wa nuzi'al farisiyu fi dzalika, sehingga dari sisi inilah pendapat Imam Al-Farisi itu terbantahkan, ya, terbantahkan. Bahwasanya sami itu punya dua versi, ya. Wa min man radda alai, dan yang membantahnya diantaranya adalah Abu Muhammad Ibnu Sayyid. Siapa Abu Muhammad Ibnu Sayyid? Kita lihat sini di footnote ya. Abu Muhammad Ibnu Sayyid itu huwa Abdullah bin Muhammad bin Said Batlilayusi, Allah wa'ala, Batlisi, ya. Mutabahar, dia ilmunya bagaikan samudra, maksudnya sangat pakar di bidang lughah wal adab, di bidang bahasa Arab dan sastra ya. Tufiya ama, wafatkan pada tahun 521 Hijriah atau di abad ke-6. Ya, di abad ke-6. Di abad ke-6 itu mendekati biografi atau kehidupan ulama, di antaranya Imam An-Nawawi ya. Itu masuk nanti abad ke-7 awal. Lalu Ibnu Taimiyah ya. Nanti disusul dengan Ibnu Qayyim ya. Disusul lagi di abad ke-8 ada Ibnu Katsir, Ibnu Hajar dan seterusnya. Baik. Kemudian lanjutkan sampai tadi Abu Muhammad Ibnu Said ya. Wa kulluha mustawiyatun fid dukhuli al mubtada'i wal khabari wa nasbihima al maf'ulai. Intinya pendapat apapun itu intinya sama. Ya, semuanya sama, bahwasanya zonna itu dan akhwatunya, saudara-saudarinya itu masuk pada mubtada dan khabar, lalu menasabkan keduanya sebagai dua maf'ulnya. Sehingga nanti mubtada jadi maf'ul yang pertama, khabar jadi maf'ul bi yang kedua. Wa qauluhu taqulu zanantu Zaidan muntaliqan. Lalu beranjak ke potongan matan berikutnya. Ya. Penulis Ibnu Ajur memberikan dua contoh ya. Dua contoh saja. Zonantu dan khiltu saja. Zonantu Zaidan muntaliqan, aku mengira, aku menduga Zaid itu muntolikon, Zaid pergi, kalau diartikan pergi ya.
Yang kedua, wakhiltu amran syakhisan. Aku mengira Amr itu apa kemarin syakhisan diartikan bisa cerdas atau semisalnya. Ya, wa ma asbaha dzalika dan contoh-contoh yang lain semisalnya. Fa'ata bimisal lain, fa utiya ya, utiya bimisal lain dan telah diberikan dua contoh. Wa misalu dzalika dan di antara contoh itu serupa dengan sebagai berikut. Alim tu amran akhoka. Kalau alim tu berarti meyakini ya. Aku meyakini, aku mengetahui bahwasanya Amr itu saudaramu. Wakhil tu Zaid dan Ghulam, maka aku menyangka bahwasanya Zaid itu anakmu ya, atau budakmu. Ghulam bisa diartikan budak. Wa misal zalika qaulu ta'ala dalam surat di contoh lain dalam ayat wa takhadallahu Ibrahim khalilan. Allah menjadikan atau mengambil berarti menjadikan ya. Menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Watamsilu bakiha sahlun. Dan contoh-contoh sisanya itu mudah. Maksudnya apa? Gampang lah gitu ya. Sisanya kan ada sisanya berapa lagi? Ada banyak ya. Akhwatu zona kan banyak. Baik. Berikutnya pertama sebelum melanjutkan ada apa yang dulu? Kita sudah selesai di bab akhwatu zona ya, zona wa akhwatu. Kelas ya. Lanjutkan sedikit lagi. Kita targetkan sampai membahas sebagian pembahasan naat ya. Naat hakiki insyaallah. Berikutnya bab naat. Naat termasuk salah satu tawabi. Ada naat, ada taukid, ada atof, ada badal. Ya ada empat ya tawabi ya. Apa itu naat? Naat termasuk tabi atau tawabi karena mengikuti kondisi i'rab sebelumnya, kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Ya, kalau kata sebelumnya marfu, maka naat marfu. Taukidnya juga ikut marfu. Badalnya juga ikut marfu. Ya, atofnya juga ikut marfu. Jika sebelumnya mansub, maka mengikuti mansub. Jika sebelumnya majur, ikut majur. Sebelumnya jazam, ikut jazam. Dan seterusnya. Kita bahas naat itu artinya sifat. Ya, mensifati. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Naat itu akan mengikuti man'utnya, sifat mengikuti yang disifati dalam hal marfu'nya, nasabnya, mansubnya, majrurnya, ta'rif itu ma'rifatnya, kekhususannya, spesifiknya, tankirin, nakirohnya, keumumannya. Kalau sebelum yang disifatinya itu ma'rifat, ya maka naatnya juga ikut ma'rifat. Sebelumnya nakirah, maka naatnya juga nakirah. Babu naat kita masuk penjelasannya. Kita targetkan sampai naat hakiki saja terlebih dahulu. Babu na'ti, bab tentang naat. Perhatikan di sini. Lamma faragha minal marfu'at, setelah penulis selesai membahas isim-isim marfu, syara'a fi tawabi'iha wa bada'a bin na'ti. Lalu penulis mulai membahas tawabi'nya, yaitu isim-isim yang mengikuti isim-isim marfu sehingga ikut marfu. Wa bada'a bin na'ti dan dimulai dengan atau budi'a bin na'ti dan dimulai dengan pembahasan na'at. Faqala an-na'tu tabi'un bil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'at itu adalah pengikut, dia isim pengikut pada man'utnya, pada yang disifati dalam rafa, nasab, khafad atau jar ya. Ta'rif, ma'rifat, tankir, nakirah. I'lam anna na'ta ala kismaini hakikiyin wa sababiyin. Tahuilah bahwasanya na'at itu punya dua macam. Yang pertama hakiki dan kedua sababi. Dibaca hakikiyin majrur karena bandal dari kismain. Kismainnya majrur, maka setelah titik dua ikut majrur. Ini namanya kasus badal. Ya. Hakikiyin juga ikut majrur karena kismainnya ikut kismainnya majrur, mubdal yang digantikan. Hakikiyin itu majrur juga dia sebagai badal. Adapun sababin majrur karena sebagai ataf. Ya. Kita bahas hakikinya saja dulu. Ya, kita bahas hakikinya saja dulu. Untuk sababi nanti butuh pertemuan khusus ya. Membahas yang sababi, kita bahas yang hakiki terlebih dahulu. Apa itu na'at hakiki? Ini harusnya diberikan contoh dulu yang sederhana ya. Baru membahas pembagian macam. Wallahu a'lam. Tidak ada maksud dan tujuannya.
Ya, misalnya yang sederhana ya, misalnya rojulun solihun, Muhammadun, apa, al al muhsin ya, atau as-solihu, misal ar-rojulu as-solihu, laki-laki yang soleh, nah, contoh yang paling sederhana. Maka as-solihu itu naat ya, mengikuti ar-rojul. Baik. Falakikiyu yatba'u man'utahu fi arba'ati fi arba'atin ya min asyrah min asyratin. Untuk naat hakiki dia mengikuti man'utnya pada 4 dari 10 ya. Maksudnya apa? Arba'ah min asyrah. Wahiyya wahidun min raf'i wa nasbi wal khafdi wa wahidun min at-ta'rifi wa tankir wa wahidun min at-tadhkir wa ta'nis wa wahidun min al-ifrad wa tasniyah wal jama'. Oh ya. Dia mengikuti pada 4 hal, 4 poin, 4 kategori, 4 apa istilahnya? 4 pasang, 4 kategori dari totalnya 10 macam ya istilah ya. Kita hitung saja mulai dari rofa, nasab, khafat ya, ta'rif, tankir sudah 5 ya. Tadkir, ta'nis 7, ifrad, tasniyah, jama' 10 ya. Dari 10 itu maka dibagi jadi 4 kategori. Kategori pertama rofa, nasab, khafat dalam masalah berarti kategori i'rab ya. Yang kedua ta'rif, tankir dalam masalah umum khusus. Kategori ketiga tadzkir, ta'nis dari kategori jenis kelamin. Yang terakhir yang keempat dari kategori bilangan. Nah itu maksudnya arba'ah min asyrah. Dalam 4 kategori ya harus sama, ngikut. Dalam i'rabnya harus ngikut, rafa ya rafa gitu. Ta'rif tankir yang ngikut ya ta'rif atau ma'rifat ya ma'rifat ngikut. Tadzkir ta'nis yang tadzkir muzakkar ta'nis muannas maksudnya laki-laki perempuan yang ikut kalau man'utnya laki-laki maka naatnya juga laki-laki. Ifrad tasniyah jama sama ngikut ya, yang disifatinya mufrad ya berarti naatnya ikut mufrad dan seterusnya. Baik, kemudian fataqulu qama rajulun aqilun, contohnya seorang laki-laki yang berakal telah berdiri. Fa'akilun tabi'un li rajuli, maka lafaz akil itu sifat atau pengikut dari rajul. Fi raf'i sama-sama rafa dalam rafa. Wa huwa wahidun min raf'i wan nasbi wal khafdi, dan rafa itu bagian dari kategori i'rab yaitu rafa, nasab dan khafd. Salah satunya ya, dipilih salah satunya itu rafa'nya. Wa tabi'un lahu fi tankir, lalu dipilih salah satu dari kategori umum khusus yaitu tankir nakirahnya. Karena tidak ada alif lam. Apa definisi nakirah? Tanpa lafaz-lafaz yang tidak ada indikator ma'rifah. Namanya nakirah. Nah, salah satu indikator ma'rifah adalah adanya alif lam. Sehingga bisa dikatakan nakirah adalah setiap lafaz yang tidak ada alif lamnya. Gitu ya. Baik. Wa huwa wahidun minat tankir wa ta'rif, dan nakirah di sini ya rajulun aqilun ini dia mengambil satu bagian dari kategori apa? Umum khusus, yaitu tankir wa ta'rif. Wa tabi'un lahu fi tadkir, lalu dalam kategori gender atau jenis kelamin, maka dipilihlah tadkir laki-laki, rajulun aqilun. Wa huwa wahidun minat tadkir wa ta'nis, dan juga bagian dari pembahasan kategori apa? Gender ya, jenis kelamin. Wa tabi'un lahu fil ifrad. Ya, sebelumnya bedakan antara gender dengan jenis kelamin. Mungkin yang lebih tepat jenis kelamin ya. Karena kalau gender itu berkaitan dengan eh, yang ana dapatkan dari kawan yang merupakan psikolog. Kalau gender itu boleh jadi kelaminnya laki-laki, tapi gendernya condong pada perempuan. Ya, gitu. Gender itu berkaitan dengan perilakunya ya. Kalau jenis kelamin itu yang tadi bawaan genetiknya. Nah, boleh jadi alat kelaminnya, jenis kelaminnya itu perempuan, tapi gendernya condong pada laki-laki. Mungkin dia tomboy dan semisalnya. Jadi lebih tepat mungkin istilahnya jenis kelamin. Baik.
Ya, berikutnya terakhir ya. Wa tabi'un lahu fil ifradi wa huwa wahidun minal ifradi wa tasniyati wal jam'i. Dalam kategori bilangan, maka rajulun akilun, ya akilun mengikuti bilangannya rajulun yaitu tunggal, ifrad. Wa huwa wahidun minal ifradi wa tasniyah wal jama' dan itu masuk kategori bilangan yaitu ada tunggal, ada ganda, ada jama' atau banyak ya. Ini pembahasan ringkas ya dari bab na'at yang hakiki dan penulis kelihatan bagaimana berbeda dalam menjelaskan jurumiyah ini, pensarah ya, Imam Al-Maqdisi begitu kreatif dalam menjelaskan, tidak sama seperti kebanyakan sarah-sarah jurumiyah yang lain. Beliau memiliki pemikiran-pemikiran yang unik dalam membuat pembagian, ya kan? Kita rasakan bagaimana pembagian-pembagian yang unik. Tadi seperti istilah arba'ah min asyrah gitu. Itu Anda baru dengar di sini. Dari sarah-sarah jurumiyah yang lain. Lalu sebab-bab sebelumnya juga sama. Bila membagi kategori apa tadi? Kategori zona wa khawatuha jadi 3 bagian. Lirujhan, litahqiq dan tagoyur wa tahwil tadi. Juga menunjukkan kejelian ya, beliau dan tujuannya untuk memudahkan kita yang belajar. Kalau tidak ada pembagian maka akan sulit ya kita memahami secara utuh, itu akan berat. Sama seperti para ulama membagi tauhid jadi 3, ada tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid rububiyah. Tujuannya semata-mata untuk mempermudah kita belajar. Gitu ya, sama beliau termasuk yang sangat antusias ya memberikan syarah yang begitu ringan namun tidak monoton seperti dan tidak sama seperti syarah-syarah yang lain. Beliau cantumkan pendapat-pendapat ulama lughah yang lain seperti tadi disebutkan siapa? Abu Ali Al-Farisi, Abu Muhammad Ibnu Said. Jadi lebih kaya ya, syarahnya ini lebih kaya dan menambah wawasan kita. Mungkin cukup dulu ada pertanyaan dari materi kita. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, terkait kalimat yang sebelumnya di bab zona. Di sini ditulis sami itu Zaidan yatakalamu. Yatakalamu memang kadangkala bisa menjadi maf'ul bih Ustaz, walaupun dia fi'il. Itu Ustaz pertanyaannya. Syukran. Iya, bisa ya. Nanti diirab dengan fi mahalli kan, sebagai jumlah nanti ya. Maf'ulnya itu sebagai jumlah, nanti pakai fi mahalli nasbin maf'ulun sanin, maf'ul bi kedua berupa jumlah. Jadi bayangkan aja sebagai khobar. Ya, itu kan awalnya mutada khobar kan. Awalnya mutada khobar ya sebagaimana khobar bisa sebagai jumlah, maka maf'ul yang kedua juga bisa sebagai jumlah. Nanti i'rabnya fi mahalli nasbin maf'ulun sanin, maf'ul bi kedua. Seperti itu. Syukran. Baik ya. Alhamdulillah, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.